Fanny-nya bayang-bayang di sebelah Ray. Iya. Iya, siap ngambil juga gitu loh, siap take off juga masalahnya. Oke, tapi Dewa masih di first pick. So kita akan melihat mungkin draft yang mirip ya. Tapi semua tergantung dengan jajaran coaching staff dari EVOS nih. Apakah mereka memang mau menggunakan draft yang sama seperti tadi, melepaskan Fanny dan Harriet, membiarkan Dewa memilih apa yang mereka mau, atau diganti? Oke, tapi sekarang Lukas yang di-ban. Ini Granger belum di-ban oleh Dewa. Tadi mereka ban-nya buat Granger. Dan Chusin kah yang akan di-ban? Karena kalau ngelihat juga chipnya tadi kan sempat di-ban. Tapi di match pertama kita nggak melihat ada chip. Iya. Kayak bukan concern mungkin ya. Bukan menjadi pilihan lah. Iya. Di band enggak. Kayaknya terbaca sih. Mungkin dia udah ngelihat nih ketemu di rank mungkin. Atau lihat title-nya gitu kan. Mueza global 1 chip mungkin atau gimana. Jadi diwaspadai. Karena nggak mungkin mereka nge-ban chip tanpa alasan menurut gua. Yep. Haritnya ditutup. Sumber masalah di game yang pertama. Sumber masalah. Sumber masalah. Match yang pertama tadi sumber masalah siapa? Hilda. Sekarang Ini Harit. Ini Harit sumber masalah di band. Impact-nya sama kah? Tidak tahu kita. Tidak tahu. Tergantung, bisa jadi sumber masalah kedua sekarang. Fanny Ya. Tapi ini ban Granger dulu kah? Atau biar Grangernya di ban dengan EVOS? tawarin guys Om. Ayo nih, gua buka Granger, lu mau buka Fanny juga nggak? Gitu misalkan Om. Granger Fanny ya. Oke sih, bisa melawan lah buat Fanny-nya. Tapi Grangernya bisa ngedodge juga. Tergantung pilot kalau ada Granger dan juga Fanny. Dan ini sedang dipikirkan oleh Dewa. Kayaknya mereka mau ngelepas deh. Karena Harit di-ban. Ya kan, makanya mereka tawarin. Moskov yang di ban ditantang Om. Ayo, lu mau lawan Fanny pakai Moskov kan? Nih gue ban Moskovnya, lu mau ban gak Fanny-nya? Iya. Kalau di ban Fanny berarti Granger free. Wah ini luar biasa Asik nih. untuk Dewa. Kayak mereka lebih pasti aja gitu pakai cowoknya. Tapi kita sudah ban Moskovnya. Ini mah tabrak-tabrakan Fanny ban. ego jatuhnya kalau kayak begini. Fanny ban. Pilihan terbaik sampai saat ini ya. Akhirnya ada yang menurunkan nih, Lin. Menurunkan ego. Barusan tabrak-tabrakan ego buat ini. Bener, tapi Grangernya lepas. First pick First pick Granger kah? harusnya sih ya. Atau lebih prefer buat yang lain? Granger. Yang lain apa? Povius yang dia dapetin di last picknya tadi itu. Atau Matilda yang sampai phase kedua pun gak kena target. Iya. Suyo. Alpha Matilda. No. Suyo menurut gua ya udah loh. Dia mau Suyo, kasih dia Suyo udah. Lawan pakai apa ya? Bebas, mau emang Matilda Alpha pun menurut gua masih oke-oke aja. Yep. Wah ini kalau ngelihat EVOS mungkin dari game yang pertama ya, di game yang kedua ya mereka tetap harus hati-hati. Karena secara draftnya juga sudah mulai ditantang ya. Joy dan Chip. invented one. Wow, Chip langsung muncul Om. Kayaknya ada chip. Akan jadi ramai ya nanti ya. Mungkin. Tapi Teori pemanggilan dengan chip. maksud gua gini Om, kayak Semal itu kan Chip yang kita nggak lihat sama sekali di match yang pertama. Atau memang ini dari keduanya main Chip. Dia mengantisipasi Chip dan juga memainkan Chip maksudnya. Oke. Tapi kembali dengan Joy nih. Masih ya Joy. Walaupun ada Suyo yang lepas, ternyata Joy lebih prioritas ya. Iya. Joy. Sebenarnya Joy ini bisa ditabrak dengan Suyo. Cancellation-nya bisa banyak dan Suyo badam. Semakin sulit untuk Joy-nya menabrak masuk. Kecuali menang early ya. Kalau imbang-imbang saja di early game, berat buat Joy masuk. Iya. Dan PRS sekarang dari EVOS ya. Jangan lupa ini match point untuk Dewa kan. Joy-nya ini agak susah gerak nih. Jangan sampai nanti Joy yang susah bergerak itu nggak dimanfaatin. Katakan ya Joy-nya diincer nih. Berarti gold lane-nya bebas dan gold lane-nya yang harus Ya, dan gold harus diambil sekarang. Kalau nggak di-ban, itu dia Intel. Mau gak mau ya. Diambil sekarang berarti mid-midnya bisa ditutup oleh Dewa. Atau EXP hero-hero tebal ya yang bisa mereka habiskan juga. Kayaknya sekarang boleh target ke XP sih Om. XP, Kayak Glue mungkin ya. Glue, ya benar. Glue agak kesian atau Hilda. Chow. Show ya. Mungkin kalau untuk XP gue memberatkan ke Hilda sih. Hilda dulu ya, biar Joy Hilda nyaman Glue ya. kayaknya. Hilda Glue boleh lah. Jauhead dulu tapi. Glue. Oh iya Jauhead Suyo juga bahaya benar. Jauhead Hilda bisa di-ban. Tapi dari sisi Dewa, mereka bisa ban hero-hero yang tebal ya. Ada Glue, ada Hylos. Bisa masuk ke dalam bahan pertimbangan untuk di-ban. Atau Gatot Kaca. Gatot Kaca juga oke. Henki kan suka banget kan. Tapi kalau di XP nggak tahu. Di Regi berarti kan. Iya. Coba kita lihat ke arah mana. Atau tiba-tiba yang di ban malah mid ya. Mid ya, habisin mid. Tapi menurut gue kalau mid sayang aja sih Dewa.
kebuang-buang midnya. Tapi oke, kalau memang mau buang midnya, Vexana, Chusin ada. oke, bisa aja. Cecil Cecil dulu dulu. Long range aja sih menurut gue. Long range, Parsha. Ya gitu-gitu. Kalau yang maju-maju, Chusin kan identik dengan maju-maju kan. Itu bisa ditembak balik sama Granger. Atau bisa ketangkap sama Badang juga. Oke. Kalau misalkan kayak yang dari jauh, itu susah baru. Tapi tergantung lah, balik lagi ke strategi kan. Berani nggak nih Dewa untuk melakukan itu? Ya, main Hilda kan biar aman Joy. Atau akan dilepaskan Hildanya. Nah, harus perhatian nih untuk menjaga Joy ya. Agar bisa berkembang terutama buat di early game. Bahaya sih kalau diambil, tapi jujurnya bahaya dua-duanya sih Om. Seandainya diambil sama EVOS juga, Hilda bahaya. Iya. Karena mengganggu mungkin gerakan dari Suyo, tapi Tigreal. Oh, Tigreal. Tigreal oke. Tidak ingin terkena free implosion. Dan last band, satu mid lagi. Atau menutup ke hero badan yang bisa dipakai oleh EVOS. Karena EVOS mereka butuh badan. Itu tadi opsinya ya. Iya, Gatot Kaca dia. Atau Glue. Glue Hylos. Glue enak sih nempel. Iya. Iritel ya. Tapi kayaknya best option di Hylos sih Om. Buat Dewa ya. Sushi tetap di ban. Oke. Akan ada hero apa nih yang muncul untuk mid lane-nya? Utility kah? Semacam Yves? Atau yang pasti, sisi pasti kayak Vexana. Ya Vexana oke, tapi Yves juga bagus nih buat Swelo. Tinggal mereka pertimbangkan mau siapa. Karena secara dari Yves-nya juga akan bisa mengcover mungkin buat Joy, tim fight-nya bisa dimenangkan di dalam sana. Oke. Pilihan ada di tangan EVOS. Mereka yang akan pilih duluan. Yap, tahu Regi mengeluarkan jebret Akai. Akai XP, ya. Pernah ditunjukkan juga ya. Rival ya. Rival benar. Yes. Opsi yang enak juga. Ya. Soalnya Yves ini bagusnya kalau Suyo masuk, dibuka real world. Wah, itu Suyonya 6 detik menderita di dalam. Dan jangan salah Granger juga kan memang ada dash-nya. Ya. Tapi gak sejauh itu juga loh dash-nya. Dan kalau udah kepake kelihatan dibuka, nah menderita juga di dalam. Langsung itu. Tetesan semua langsung mengarah ke arah gold lane-nya dulu bos. Maaf bos. Semua obat tetes ya. Semua. Obat tetes. Jatuh Tetes mata, semua. tetes telinga gitu keluar ya. Tapi ngeliat dua pick langsung juga ya. Mereka tetap harus punya sinergi Om. Kalau memang Badang yang mau di-roamer, berarti mereka punya XP badan. Salah satu alasan dari EVOS di game pertama nggak punya badan pasti di depan juga, game-nya kan susah. Ya, atau mereka bisa main glue. Ya, glue plus Oh, mereka main show. wow. Mirip dengan Onyx game pertama ya. Banyak loh ini tapi Oke, ini kayaknya Joy-nya bisa dikunci terus-terusan. Kecuali ke Granger ya, karena empatnya punya lock atau punya stun. ini setidaknya inisiasi ada, finishernya ada juga nih Om. Ya, tapi ini resiko tinggi buat Betul. Dewa ya. Kita Betul. sudah melihat match pertama kita. Onyx saja gak jalan ini yang tadi di game pertamanya. Bedanya Onyx karena dia pakai Joy Om, Iya. jungle-nya kan. Kalau mereka sampai dalam posisi defense sulit nggak sih ini? Lumayan sulit, tapi bisa Sangat. lah. Kalau defend bisa lah. Defense bukan yang defense mungkin di area tengah doang gitu kalau udah sampai. Heal. Hilda muncul sekarang untuk mengambil semua trap milik Selena. Itu yang gue bilang. Hilda bisa juga di EVOS nih. Bukan semata-mata dari Dewa doang. Dan bener aja muncul di last pick-nya. Siapa yang mau panis Hilda? Sampai saat ini gue belum melihat. Karena alasan yang paling jelas tadi adalah XP matchup-nya kurang oke untuk ngadu sama Hilda. Dan Roamer plus mid lane-nya juga belum bisa ngepanis harusnya. Wah, seru nih. Mereka sudah sama-sama untuk tabrak-tabrakan dari Eko-nya. Namun mengalah juga perlu dilakukan. Game yang pertama sudah diamankan oleh Dewa. Dan kesempatan masih terbuka untuk EVOS di game yang kedua. Tapi untuk Dewa, mereka pun bisa menutup match ini menjadi 2-0 kemenangan sempurna untuk Dewa itu sendiri. Jadi langsung saja buat EPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Go to lane of down. Akan cepet banget sih pattern farming dari Suyo yang dibantu dengan Selena juga. Bahkan Weza dia dapetin poke damage yang udah ngeri banget sih. 1/4 HP loh tersisa. Cukup cepat ya memang, tapi EXP ini rest sekarang dengan Badang yang dipakai. Berarti, oke, Roamer ya. Roamer. Pick off-nya bisa di follow Om.
sama Granger ya. Kita tahu Granger juga punya collab damage yang oke. Yap. Nah ini sinergi yang lebih mantap nih Om. Karena Nah. sebelumnya kita lihat Chow seakan-akan cuma buat pressure early aja. Ya benar. Tapi aku suka sih pemilihan dari Selena juga sebenarnya bisa membuka vision ya. Kalau ada chip yang sedang berjalan dekat dengan teleporter dia atau yang bisa langsung keluar gitu loh dari Wirewalk. Dan ini dia satu terakhir ya. Hey, malah membuat pergerakan dari Killa yang dalam keadaan sangat-sangat terancam. Ray, panahnya nggak kena tadi. Dan gua nggak, kenapa nggak di-crit sih sayang banget ya karena kill. Tapi Selena Season Hunter Om. Ini kemarin gue sempat lihat juga sih di Snapdragon ya. Ada Pro Series kemarin. Kelihatan banget dari Selena Season Hunter ini mempercepat turtle dan itu efektif loh. Ya, buat di turtle-nya ya. Atau Lebih ya, bantu buat nge-burst lah. Vlog juga bisa. bener. Janggal-janggal di awal juga enak. Sendirian saja, Rez bisakah dia bertahan? Ada 2 player yang mencoba untuk bisa mendapatkan Rez, tapi Rez masih bisa berdiri tegak di dalam area defensif yang dia miliki dan juga Flicker kali ini mengganggu dan juga memberikan gangguan tapi satu hit terakhirnya Rez. Berhasil didapatkan oleh Albert tapi dengan satu pergerakan dari Okta. Hey, bisakah Albert bertahan? Tidak, karena Albert pun harus membayar double kill kali ini. Wow, itu dia bayarannya sangat-sangat mahal. Hilda dan juga Joy yang harus hilang. Baru inget gua, Okta main Selena. Ya, nice timing tadi ya. Datang dari Okta untuk backup-annya tadi. Ray Krista langsung mukbang ini. Oke. Sabar. Dibalaskan secara langsung. Yap, dan sekarang The Way of Weza berhasil mendapatkan seperti karena dari Swelo tapi tidak ada follow up damage. Bahkan sekarang terlihat Abyssal tadi dilemparkan dan juga terjebak kali mau bagi Karmana chip. Selesai. Bagus banget kombinasi dari Dewa tadi. 3 pemain yang langsung memberikan efek stun lock. Ya. Meskipun demikian ya, objektif masih bisa diambil ternyata. Dengan Joy loh. Maksudnya Selena Suyo ternyata nggak bisa setup juga. Dan ada team fight lagi. Oke, ini dia. Dan benar-benar Ki, akankah memanggil rekan-rekannya? Benar, saya coba lihat. Rekan-rekannya muncul, tapi Mueza masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Masih aman ya, masih bisa balik lagi juga. Dan itu tadi gua agak sedikit mempertanyakan kayak turtle pertamanya kenapa di skip gitu kan? Apakah memang karena Suyonya tadi tumbang jadi nggak sempat? Dan kenapa teman-teman yang lain juga nggak nge-pressure? Cuma pilihan mereka juga tadi ke arah mid lane kan? Yap. Ya selama keuntungan mereka dapetin ya nggak masalah. Oke, kita harus melihat kembali ya bagaimana setup untuk mungkin Okta sih. Karena trapnya dia akan sangat penting sekali ya. Dimana peletakannya untuk bisa melihat pergerakan EVOS juga akan menuju kemana. Tapi Okta main Selena udah tamat Om. Udah tamat ya dia? Udah tamat dia. Pokoknya Dewa tuh penuh user Selena yang udah tamat Om. Dulu Jack Lee waktu masih jadi player, Selena anaknya Selena banget. Okta Supreme ya berarti juga. ya? Dulu belum ada Supreme Om, global. Global dulu ya. Udah Lim, tamat. Lim juga Lim kan? Lim. Selena, ya. Mohon maaf gak Evan. Sombong banget. Saya gak bilang jago ya, di garis bawahi tolong. Tapi ngelihat dari Serena, follow up-nya enak sih, karena kan ada Chow ya. Walaupun stunnya gak lama. Waduh, mendadak. Dan sekarang ada Abyssal Row tadi dilemparkan Regi, masih berhasil bertahan Regi. Dan mereka bersiap untuk bisa membalikkan keadaan, tapi masih ada Abyssal Row. Dan juga memanggil rekan-rekannya, 3 player masuk ke dalam area di dalam. Outer Turning ada di bagian atas dan mereka selamat. Gak ada tumbang, satu pun. Ya tidak ada yang tumbang. Ini rugi berarti untuk EVOS karena lihat traveling time-nya. Dari Regi yang harus pulang mungkin selesai di sana, King yang harus kembali recall. Dan membuka peluang untuk Dewa, ya ini agak bisa mengejar. Jadi ya ekonomi mungkin tertinggal, tapi Dewa mereka bermain yang jauh lebih agresif. Iya. Temponya pun ada di mereka Om. Wah, Episode nyaris banget tadi lagi Nyaris kena. banget. Dan apakah Regi bisa nahan defense gitu? Waduh, oke. Kita lihat akankah berhasil. Mereka melakukan sebuah inisiasi, tidak ternyata sejauh ini, tapi ternyata dengan 3 player mereka sudah mulai berkumpul di dalam area dari Turtle. Ya, ini lebih ke Reginya yang harus makan semua damage-nya seharusnya. Gak ada pilihan lagi sebenarnya Om. Bener. Cuma ternyata gak dilepas loh. Bener-bener EVOS, mereka mau kontes. Yep. Dan poin kristal dikeluarkan bahkan untuk sekarang real one manipulation. Dan mereka bersiap untuk bisa melakukan team fight dan Rez menjadi korban di dalam sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Boss. Abyssal Arrow-nya tidak memberikan impact apapun tapi Mueza sedikit lagi tersisa. Dan sekarang waktunya mereka berkumpul untuk bisa mengatakan damage keseluruhan. Pemain dari Mueza. Dewa. Dan selesai. Menyisakan 3 player saja plus. Harusnya berhasil diambil. Itu dia. Mereka kalah jumlah tapi masih dipaksakan sehingga Ray tadi langsung dipunish juga. Satu keunggulan dan EVOS mulai take over. Oh, Okta. Waduh, Okta! Terlalu gegabah sebenarnya untuk masuk ke dalam rumput. Okta di dalam rumputan Om. Iya. Ternak lele kah di situ tadi? Ya apalagi tadi ada Turtle ya yang baru berhasil didapatkan. Dan mungkin kurang waspada saja untuk Oktanya tadi.
Tapi di bawah nih ya, kita belum lihat Erlan yang sudah dapetin 2 poin kill seharusnya. Diem-diem, ini gold lanernya juga sudah mulai kaya nih. Husklaw selesai, Berserker Fury sebentar lagi selesai juga buat Erlan. Yap. Dan tertarik bagian bawah. Rubuh. Hancur sudah. Oke. Bahkan sekarang tempo yang tadi kita sempat bilang Dewa yang pegang udah hilang Om. Iya. Benar-benar gak berasa lagi. Wow. Wezanya buset sisa 2 per HP. Ini nih serba salah nih Hilda. Kalau kita biarinin dia sakit juga. Kalau misalkan kita pukulin keras. Iya, kalau dibiarin salah enggak juga salah ya. Makanya. Ivanisnya berat, pasti ngeluarin resource yang lumayan banyak. Jangan lupakan dengan chip yang dibawakan untuk EVOS nih, mereka akan bisa berada di mana-mana. Ya. Dan ya ini bakal berbahaya untuk Dewa kalau tidak mengetahui posisi dari Ki. Jangan sampai ya tiba-tiba nanti ada serangan dadakan dari shortcut yang hadir. Karena kita belum melihat Maybe beraksi nih, Maybe udah jadi Skypicer. Harusnya dia nggak pegang landing lagi sekarang Om. Dia udah mulai adu di tim fight-nya. Kalian cari stack untuk Skypicer-nya. Nah, positioning Ki di rumput yang kita tahu ini adalah rumput-rumput yang berbahaya kalau tidak dicek dengan Dead Sonata nih. Yap. Belum lagi dengan chip sekarang ya Om. Dia bisa di sana. Kejamnya luar biasa. Iya, dia bisa dalam rumput bawah, tiba-tiba dia di atas, gak perlu jalan lagi. Benar-benar pemalas dia, why walk. Ya. Why walk? Bener Why ya, walk? sesuai nama skillnya juga memang. Tapi belum ada lagi nih pergerakan shortcut yang efektif. Tadi sekali berarti dapat ya. Dapat sekali. tadi. Efektif, tapi habis itu belum ada lagi. Waduh, oke. Ada Whistle Row tadi dilemparkan tidak. Setengah doang tuh. Masih bisa regen lagi. Nanti paling rumput isi lagi, penuh lagi darahnya. Nah, itu dia. Masuk dalam rumputan, Home Sweet Home nambah lagi SP-nya dan sekarang pertempuran akan seperti apa? Ada Ki akan maju dari belakang tapi ternyata malah Maybe yang berhasil mendapatkan karakter tersebut tapi Resnya coba lihat. Berhasil menghantarkan dari fist break yang dia miliki. Tapi sekarang Resnya berhasil dihancurkan tapi Ki-nya menjadi orang terdepan di mana Oktanya pun masih berhasil selamat dengan efek bakar di dalam tubuhnya. Namun pertempurannya belum berakhir di mana Ray harus menjadi orang terdepan tidak kena kali ini. Iya, ya midnya terbongkar. Turtle adalah bayaran yang menurut gua nggak terlalu sepadan juga. Waduh, Albert siap untuk memberikan nyanyiannya. Hehe, Albert Dapat. langsung pergi lagi. Ya, licin tadi ya buat si Albertnya. Tapi terbongkar loh defense untuk Dewa. Yang dimana mereka harus bisa main agresif, mungkin kontrol ya buat di early game-nya. Sekarang mereka yang terpegang ternyata. Thanks to chip yang dibawakan untuk Ki juga masuk dari belakang. Shortcut yang membahayakan dan membuat pemain-pemain dari Dewa seakan-akan lumayan overthinking kalau chip hilang dari minimap. Dan ini dia MPL ID Extremer. Ada Mas Ade ya, kalian bisa langsung kunjungi juga nih channel official Restream MPL ID. Iya. Siapa nih? Siapa yang salah nih Mas? Siapa kira-kira nih Mas? Siapa yang salah Mas? Siapa nih Hah? Mas? Apa? Soundboard dulu dong. Apa? Soundboard dulu Apa Mas. circle Mas? Circle apa Mas? Oh, Soundboard dulu. nyalain Soundboard. dulu. Pura-pura tenang dia. Iya, pura-pura tenang. Habis itu soundboard. Tenang soundboard. Gue udah pernah coba jadi dia waktu itu. Oh udah pernah? Udah. Nah, ketawa. Soundboard. Nah. Soundboard. Ayo. Ayo, soundboard. Nah. Oke. Oh nyaris ketembak tadi Erlan nyaris. Hampir. Nah, ini back to game yang dimana memang EVOS lagi pegang gold, tapi hati-hati nih. Jangan sampai nanti kejadian yang sama seperti game sebelumnya gitu kan. Yap. Maybe datang tiba-tiba beda, bikin keadaannya tuh jadi beda. Ya, sebenarnya ini kalau memang ya, kalau dari Abyssal Arrow-nya juga kena hit ke 1, pick off-nya ada. Dewa masih bisa jalan. Ada pick off-nya. Ya, follow up-nya ada di Maybe. Kalau memang mau diterusin, ada Muiza, Way of Dragon Flicker, posisinya aman. Oke, jadi banyak ya yang bisa dimainkan. Sebenarnya banyak. Banyak. Tapi mereka belum mendapatkan peluang tersebut lah. Iya, belum ada ya momen yang sama seperti yang tadi kita udah bahas juga. Tapi Lord yang muncul sekarang, jujur nggak boleh dilepas dengan mudah untuk Dewa ataupun untuk EVOS. Karena keduanya menurut gue punya potensi yang sama untuk melakukan kontes. Nah ini dia nih sekarang. Sama-sama menunggu untuk setup di Lord. Ki dari belakang, Ki. Waduh, Ki-nya ketahuan apa tidak? Hehe. Berhasil dia untuk kabur namun memanggil rekan-rekannya. Sebuah pergerakan. Namun Wezanya akankah mau siap untuk bisa menghajar lagi ke arah satu play. Tapi Ki-nya langsung masuk pada karet terdepan. Dan Fishcrack tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang Erlan yang terjebak di tengah-tengah pertempuran dan Res. Sakit banget damage dari Erlan dan juga pemain di pos lainnya. Ya Ray, yang terlambat tadi membuat gak ada lagi kontes dari Retribution. Dua member dari Dewa United harus tumbang. Plus dari EVOS mendapatkan tambahan Lord. Dan ini bahaya sih sebenarnya. Melihat dari posisinya EVOS mereka unggul dari segala hal. Dan Lordnya juga langsung spawn nih. Jadi lebih berbahaya juga sebenarnya. Tiga lain akan dipush oleh EVOS. Walah. Waduh, tapi itu Regi.
Kena si lelenya. Tapi Regi. Males ya. Males. Kena sih. 7.000 gold nih perbedaan yang bahaya banget. Dari Lord yang diamankan juga. Tapi untuk defensifnya Om. Web, dihadir. Apakah siap untuk bisa memulai jalan pertempuran? Nah, itu dia. Satu portal yang memang sudah dibuka. Iya. Tapi portal yang sia-sia juga. Cuman nge-buying time ya tadi. Ya nggak ada masalah untuk Dewa, mereka masih bisa bertahan. Yang masalah, ini gold difference yang semakin jauh. Ya 7.500 ya. Ini pasifnya pakai aja bang, tinggal semenit soalnya sayang. Sayang ya. Iya. Sementara di arah bottom lane juga masih bisa dikontrol dengan baik. So nggak ada base turret yang hilang nih untuk Dewa United. Cuma gold aja nih yang bahaya. Yap, dari goldnya. Memang jauh banget. Dan Dewa mereka belum bisa keluar. Mereka punya hero yang bisa main pick off. Yap. Dan mereka ini harus rapi pick offnya. Kalau sampai salah tendang, juga bakal bahaya ya. Oke. Kalau cowoknya buka terus gak Aduh. bisa dapetin point kill instant. Basi loh. Kemakan itu sebenarnya. Manis Regi bisa nggak sih sebenarnya? Kalau sama Serena kayaknya bisa deh. Tapi harus kena dulu nih. Tadi Memang tuh iya. tadi tuh kena. Karena udah lumayan sakit kan. Sendirian. Tapi jaraknya Oh. kan. Mueza. Cukup. Oke. Selamat tapi ya. Bong Flicker juga karena belum ready di flickernya. Itu Albert mau ngasih private concert apa gimana tadi tuh? Harus. Maju-maju aja tuh dia. Udah jadi 3 item soalnya loh. Ada Blood Wing juga. Iritel malah mau full item. Bit of Nature mungkin last item dia. Tapi gue suka 3 item awalnya Om. GDS item ketiga tuh irritel banget. Cepat ya Oke. larinya. Ini dia ada konsil yang memang sudah dilakukan. Res mencoba untuk bisa Gagal. tergocek. Terbaca nampaknya. Oke, reset kembali tanpa ada yang konsil. Tapi Flicker masih ready. Mungkin Farlane ini yang bakal jadi masalah serius. Lihat dari Ki juga yang dia bisa banget nih untuk kontrol bantu di bagian bawahnya. Aduh. Oke. Sebentar sekarang Ki. Jadi orang terdepan kembali. Dead Sonata terus-terusan. Sangat lumayan. Tapi chip pasifnya dia isi lagi nanti, regen lagi. Sama Hilda juga. Makanya nih kalau yang kena Hilda atau chip. Pilihannya cuma 2, commit atau lepas, nggak usah sekalian diapa-apain. Karena di poke percuma juga. Yang di pok dibiarin dia penuh lagi nanti. Iya, mending sekalian gak usah disentuh kan, biarin aja udah. Cuma serba salah karena Hilda dibiarin sakit. Gak dibiarin ada informasi nih atau nyicil kita. Iya. Ya, oke lah, kita tinggal tunggu momentum aja. Apakah memang Abyssal Raw dari Okta nih bisa jadi penyelamat untuk Dewa United? Atau tiba-tiba dari EVOS nih momentumnya dapat? Tebakan yang fast tadi sepertinya. Dan kali ini masih gagal untuk bisa memanggil keseluruhan rekan-rekan yang dibikin oleh EVOS. Di mana Ki sendirian di area terdepan. 2 baris bisa di dalam tubuhnya, tapi sekarang Regi udah berhasil mendapatkan karena 1 player. Namun sekarang Res di dalam reward manipulation lenyap seketika. Sakit banget tadi, bahkan Suelo dijaga ketat oleh Regi. Gak ada Abyssal Raw yang bisa connect dan Lord harusnya free untuk EVOS. Sangat free sekali ya, dan nice body block tadi. Dipakai dengan Regi juga. Lord jatuh ke tangan EVOS. Menambah lagi keunggulan untuk EVOS. Wow. Dan pick off play dari Dewa. Kita nantikan sejauh ini belum terjadi. Gagal. Iya. Gagal Ada ya. cowok, ada Selena. Tapi gak jalan. Karena depannya juga tadi chip Chip sama dipok-pok dikit naik darah lagi darahnya. Hildanya juga langsung ngebadanin di depan. Terlalu sulit sih menurut gue Om. Ini momentum yang diciptakan harus benar-benar di follow kayak Way of Dragon Mueza. Tapi kalau posisi defensif harusnya lebih enak nih untuk connect dari semua skill yang tadi kita udah bahas. Oke, connect ya. Harusnya. Tergantung badannya sekarang nih, siapa yang menerima juga kita di depan. Dan level-level maksimal untuk EVOS. Kondisi mereka itemnya juga ada yang sudah maksimal nih. Mungkin seperti Iritel. Oke, Iritel full item ya. Wind of Nature tadi sudah selesai. Last item dia bisa jual sepatunya nanti buat Erlan. Belum dijual, masih dengan Warrior Boots. Mungkin nanti Om ketika kondisi terdesak tiba-tiba ada aja item dibeli. Yap. Tapi Lord mulai hadir dari bottom lane. Oke, maybe benar-benar dengan keadaan 0-0-0-0. Belum ada kontribusi yang begitu signifikan. Sementara Kini akan memaksakan untuk bisa maju karir terdepan dan juga mendorong mundur pergerakan yang dimiliki oleh Maybe dan juga Res. Lordnya akan masuk ke area defense berikutnya. Tapi sekarang Resnya Blitzcrank begitu baik. Namun Erlannya terlepas. Erlan dengan heavy crossbow yang dimiliki damage area begitu menyakitkan. Coba lihat impactnya. Hanya dari Regi yang menjadi korban bersama dengan Res. Ya, hampir tadi ada korban lagi Ki. Udah low banget dari HP-nya. Untungnya bisa selamat, so Lord yang diamankan oleh EVOS mendapatkan 1 base start saja di bagian bottom lane. Dewa United bisa mengusir mereka. Namun perbedaan goldnya Om makin mengerikan. Bukan hanya gold ya, dengan bottom base start juga yang didapatkan oleh EVOS. Ini lebih menunjukkan dominasi mereka sekarang yang belum bisa dihentikan. Dan Dewa kalau mau menabrak dengan difference gold yang sangat jauh, ini better mereka menunggu juga levelnya agar sama terlebih dahulu. Karena udah beda atribut level, beda equipment yang didapatkan juga. Jelasnya kalau mereka mau bertarung di luar dari base,
Dewa harus berhati-hati sih. Chance mereka kalah besar banget. Iya. Jangan sampai sembarangan ngebuka rumput. Jangan sampai sembarangan juga untuk ngasih follow up damage. Ingat Ki, dia banyak banget fan yang bisa dimasukin dan muncul di sana. Jangan sampai itu jadi blind spotnya dari Dewa United. Oke, ini punya Wind of Nature. Respect. Respect ya, buat Wind of Nature-nya. Tapi hanya untuk di retail berarti. Magical damage-nya. Albert masih ada. Yves-nya juga masih punya magic damage kan. Ini hanya untuk Erlan. Untuk Wind of Nature. Tapi emang yang paling berat kayaknya emang Erlan deh. Iya. Untuk Granger ya. Soalnya kalau untuk Yves dia bisa pakai flicker gitu kan. Untuk Joy ya flicker juga. Tapi untuk Erlan dia tetap harus ngasih damage. Jadi kayak Wind of Nature menurut gue solusi yang lumayan oke. Nah untuk Punish Regi-nya nih gimana nih Punish Regi nih? Punish Regi, dari tadi kita lihat Regi selalu bisa makan semua trapnya dimakan. Bahkan kalau dikeluarkan dengan tendangan cowok juga aman dia. Masih akan ada follow up. Seenggaknya kalau mau nge-kill Regi harus ada korban juga gitu Om. Atau source yang dibeli dia pakai tuh banyak banget misalkan. Dan Dewa mereka lagi gak bisa ada korban yang jatuh juga gitu loh. Jadi ya tim fight mereka mau gak mau komit misalnya kalau Lordnya didapetin dan EVOS, it's okay. Tapi EVOS harus tumbang 2 atau 1 minimal. Tanpa adanya yang tumbang dari Dewa. Oke. Kita akan lihat nih setup seperti apa yang disiapkan oleh EVOS juga. Nah itu kena. Tidak mau. Tidak mau maju walaupun habis raw-nya kena. Ini yang enak dari Farlane-nya sih. Karena di bawahnya udah gak ada base start kan. Jadi lebih bebas juga dari EVOS untuk melakukan setup. Pressure dari Super Minionnya ada di mereka. Oke. Dan Lordnya ditarik ulur. Lane bawah, satu lane yang bertentangan dengan Lordnya. Sudah diisi dan ini kalau sampai ada yang show satu saja. Tempel shortcut. Kelar sudah. Ya, yang jauhin laning itu berat banget. Sementara kayak ini strateginya bagus banget tau. Ya, tapi aku suka sih lihat penempatan trap dari Selena juga ya. Dia ada di fan bagian atas nih. Jadi itu Muiza. Ada yang nongol langsung keinjak. Langsung keinjek pasti ya. Tapi lane bawah. Jalan ternyata untuk GeForce. Harus ada yang pulang. Satu, harus ada yang clear juga. Ya. Muiza kayaknya, Ki. Nah itu dia pergerakan dari Ki. Ada satu abyssal trap tadi yang memang sudah dipersiapkan pula oleh Selena. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Resnya masih berusaha untuk bisa kabur ke dalam area Jalo Yamen. Tapi Ray hampir saja tidak untuk waktu yang lama. Ray berarti diamankan, bahkan Res menjadi korban, namun Ki harus meregang jawab pula Erlan. Ada shutdown yang tercipta. Web di tempat yang berbeda, minionnya akan masuk dan hampir saja memporak-porandakan defensif dari Dewa. Ditutup tadi ya, sementara Muiza coba untuk paksa ngebuka vision dengan low HP. Oke, Muiza yang mencoba untuk bisa maju ke arah depan, tapi masih ada Regi dan juga Swallow. Oktanya Abyssal Row dilemparkan, terkena menuju ke arah Regi, tapi terlalu tebal. Regi pun akan masuk ke dalam Hopda. Dan sekarang waktu itu Albert, private concert akan langsung diberikan kepada beberapa player. Setelah mendapatkan Lord, Okta pun didapatkan. Buy one, get one. EVOS masih memegang kendalinya. Memang tadi hampir saja minion yang bisa end game-nya. Tapi sekarang masih bisa nge-defense Dewa United. Tanpa adanya high ground pasti Om. Yap, tapi Dewa ya. Ya mereka cukup berani tadi untuk melakukan kontes. Evolve Lord, ini yang paling berbahaya. Akan dikawal oleh EVOS tanpa adanya bottom base turret-nya. Ini tinggal ditempel sebenarnya. Damage tambahan punya dan juga nantinya Evolve Lord-nya akan jauh lebih tebal kalau di cover dengan 5 pemain dari EVOS. Yap, itu dia. Kita tahu sih macan makan ikan memang. Oke. Cuman tadi Erlan makan lele bukan pilihan yang tepat. Karena untuk sekarang Lordnya sudah berada dalam area defensif dan satu orang udah menjadi korban di mana portal terpecah. Weza pula untuk menghilang dan burstnya dirubuhkan kali ini. Selama Lord masuk ke lingkaran base, disitulah fokus objektif dilakukan juga oleh EVOS. Satu sama sang macan mulai mengejar. Wow, oke pemilihan dari chip ya. Yang jarang kita lihat tapi ternyata terpakai juga. Dan chip ini menjadi salah satu pembuka jalan, inisiasi. Bagi EVOS sendiri sangat tebal, sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Dan seakan-akan tidak ada jawaban dari Dewa untuk menghabisi 2 lapisan depan milik EVOS. Ada chip dan juga ada Hilda. Permainan macro play tadi ya. Dari Hengki lihat penguasaan mapnya datang di waktu yang tepat. Tapi memang sih kelihatan juga dari teman-teman Dewa, mereka agak memaksa Om untuk melakukan kontes di akhir tadi. Ya, tapi lumayan, gimana ya, kita bisa bilang chaotic juga tempatnya ada, tapi lebih ke tidak adanya gerakan dari Dewa untuk memaksimalkan hero yang mereka pilih tadi. Kayak lumayan ragu, cuman ada di early game. Setelah itu kita melihat tertutup semuanya. Iya, mid game-nya kurang ganas ya. Yap. Yang dimana sebenarnya mid game itu adalah tempat mereka Om. Ya, dan menurutku Dewa mereka cukup takut untuk membuat kesalahan mungkin ya.
Dan itu sebabnya kita tidak melihat banyak gerakan-gerakan yang dibuat oleh Dewa United. Yep, lagi dan lagi Om ya. Dan juga Lim, Oke. 2 match, 2 game, 2 pola dari draft yang hampir sama.